Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kali ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga, yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, yang akan kita pelajari adalah adab makan dan minum, adab tidur, dan adab terhadap tetangga. Nah, sebelum lanjut materi, kita perhatikan video ini dulu ya. Assalamualaikum Beb Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair Muhammad Hadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari mana? Dari rumah. Oh, Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beb Syekh, itu ada apa Beb Syekh? Minuman? Apa? Air? Mau Muhammad? Mang. Boleh. Boleh. Bismillah. Loh, kok tangan kiri pakai tangan kanan? Tidak boleh minum pakai tangan kiri. Ayo minum yang betul pakai tangan kanan. Nah, cara Rasulullah SAW kalau minum gini Muhammad. Caranya begini. Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diminum. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi 3 kali, pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut, 3 kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi Muhammad Hadi harus niru Rasulullah SAW. Ya, kalau minum lagi tidak boleh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya, pinter. Muhammad tadi sudah pinter. Kemarin salaman sudah, alhamdulillah salamannya sudah betul. Nah nanti berikutnya minumnya harus mengikuti minumnya Rasulullah SAW. Beb Syekh, kalau Rasulullah tuh minumnya duduk apa berdiri sih? Rasulullah SAW itu kebiasaannya minumnya itu duduk. Tapi Rasulullah pernah minum berdiri. Kenapa kok Rasulullah pernah minum berdiri? Supaya menjadikan satu hukum. Jadi bahwa orang minum itu bagusnya duduk. Tapi kalau ada orang minum berdiri juga tidak dosa. Tapi kalau mengikuti cara Rasulullah, dia harus duduk. Kebiasaan Rasulullah itu kalau minum duduk. Dan seperti tadi yang Habib Syekh terangkan sama Muhammad Hadi. Nah, itu ya anak-anak tadi videonya bahwa kalau kita minum atau makan itu sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Itu salah satunya ya. Nah, sekarang kita pelajari ya adab makan dan minum. Bagaimana adabnya? Ya, yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Tadi ya, yang sudah dicontohkan di video oleh Habib Syekh, kalau kita harus mengikuti Rasulullah ya cara makan dan minum. Yang kedua, menggunakan tangan kanan saat makan atau minum. Jadi kalau makan atau minum itu harus menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, makan dan minum hendaknya sambil duduk. Nah, kalau mengikuti sunnah Rasulullah, hendaknya kalau makan dan minum itu sambil duduk ya. Yang keempat, makan dan minum itu secukupnya saja. Karena apa? Karena sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan kalau kekenyangan pun kan nanti menjadi badan tidak enak. Yang kelima, tidak bicara saat makan dan minum ya. Jadi tidak boleh bicara ketika sedang makan atau minum. Nanti bisa tersedak dan sakit akhirnya. Yang keenam, tidak mencela makanan atau minuman. Nah, kegiatan makan dan minum itu harus dilakukan dengan tata cara yang benar ya, seperti yang dicontohkan di video tadi oleh Habib Syekh ya, agar kegiatan makan dan minum itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, nah ini ada doa sebelum makan. Dihafalkan ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya ada doa sesudah makan, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim. Nah, selanjutnya adalah ada hadis tentang adab makan dan minum. Ini juga harus hafal ya anak-anak. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Sebutlah nama Allah dengan bacaan basmalah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat dengan kamu. Jadi, kalau makan itu ya dengan tangan kanan, ya ini sudah dijelaskan dalam hadis ya. Diperkuat dengan hadis ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi selanjutnya adalah adab tidur. Nah, kalau tidur itu ternyata ada adabnya, ya. Tidak langsung tidur itu aja tidak, tapi ada adabnya. Ada beberapa sunnah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu berwudu atau membersihkan tangan dan kaki. Jadi sebelum tidur itu kita disunahkan untuk berwudu, ya. Yang kedua, membersihkan tempat tidur. Nah, jadi harus membersihkan tempat tidur dahulu. Sehingga kalau tempat tidur kita bersih, tidur kita akan menjadi nyenyak, ya. Yang ketiga, berbaring ke sebelah kanan. Nah, ini adalah adab tidur Rasulullah ya. Jadi kalau tidur itu berbaring ke sebelah kanan. Yang keempat, berdoa sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Nah, ini ya doanya ya. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Selanjutnya ada doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, kepadanya lah kami akan kembali. Selanjutnya yaitu ada adab terhadap tetangga. Tetangga itu apa Bu Guru? Tetangga adalah orang yang rumahnya itu dekat dengan rumah kita. Ya, jadi kalau rumahnya itu dekatan dengan kita itu namanya tetangga. Nah, bagaimana adab kita terhadap tetangga? Yaitu yang pertama yaitu mengucapkan salam ketika bertemu tetangga. Jadi kalau kita bertemu misalnya di jalan terhadap tetangga, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Yang kedua yaitu membantu tetangga yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Jadi kalau tetangga kita ada yang sedang sakit, kita harus menjenguknya. Yang keempat, tidak menceritakan kejelekan tetangga. Nah, jadi kita tidak boleh itu ya, membicarakan kejelekan tetangga. Tidak boleh itu ya. Yang kelima yaitu saling berbagi dengan tetangga, yaitu misalnya dengan saling berbagi makanan. Nah, selanjutnya ada hadis terhadap tetangga. Hadisnya bagaimana ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah materi kita pada kali ini. Jadi PR-nya banyak nih anak-anak. Jadi harus hafal doa sebelum makan dan minum. Itu harus hafal. Doa sesudah makan dan minum itu juga harus hafal. Terus doa sebelum tidur dan bangun tidur. Dan selanjutnya
ada hadis terhadap tetangga itu juga harus dihafalkan. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak perjumpaan kita. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.